Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu Yuli untuk kita belajar bahasa Indonesia. Nah, semoga kalian tetap selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring, khususnya di bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa nih, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian iklan beserta karakteristik iklan itu sendiri. Bahkan kalian sudah tahu nih apa sih perbedaan iklan, slogan, dan juga poster. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lengkap lagi mengenai karakteristik iklan ditinjau berdasarkan unsur-unsur pembentuk iklan beserta pola penyajian sebuah iklan. Kalian ingin mengetahui lebih lengkap lagi mengenai karakter iklan, maka bisa dilihat berdasarkan unsur-unsur pembentuk iklan itu sendiri yang terdiri dari 6. Yang pertama ada sumber, kedua ada pesan, ketiga ada media, keempat ada penerima, kelima ada efek, dan keenam ada umpan balik. Adapun unsur yang pertama yaitu sumber. Sumber ini pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Misalnya nih, sebuah iklan mendapatkan sponsor yang menaungi iklan tersebut bisa berupa dukungan dana atau dukungan bentuk apapun agar yang menerima sponsor ini mendapatkan manfaat yang positif. Nah, yang kedua ada pesan. Pesan itu informasi yang disampaikan kepada khalayak, bisa berupa pesan verbal atau pesan non-verbal. Jadi anak-anak, pesan itu tidak hanya bertujuan untuk agar konsumen menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan, tapi bisa juga berupa pesan moral. Contohnya nih, jangan membuang sampah sembarangan karena akan mengakibatkan banjir. Nah, yang ketiga ada media. Media itu sarana yang digunakan di dalam iklan tersebut. Bisa berupa media elektronik, media cetak, atau bahkan sarana lainnya. Nah, di saat ini teknologi semakin canggih, maka media yang sering digunakan adalah TV dan internet. Karena media tersebut paling efektif dalam menyampaikan sebuah informasi dan banyak digunakan bagi khalayak ramai. Selanjutnya ada penerima. Penerima itu individu atau kelompok yang akan menjadi sasaran atau objek iklan itu sendiri. Contohnya, iklan bimbingan belajar, maka sasarannya adalah orang tua dan juga siswa. Unsur selanjutnya ada efek. Efek itu perubahan yang terjadi dalam diri si penerima, baik dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, dan bahkan pola hidup. Nah, contohnya nih, setelah seseorang membaca pesan iklan tentang berkendara dengan baik, maka efek yang diharapkan timbul adalah perubahan tingkah laku, pola pikir, dan bahkan kebiasaan, berupa selalu memakai helm saat berkendara, membawa SIM dan STNK, dan juga mentaati peraturan lalu lintas. Sehingga pesan iklan tersebut akan mengurangi dampak kecelakaan di lalu lintas. Nah, unsur selanjutnya ada umpan balik. Umpan balik itu tanggapan atau reaksi atau respon yang ditimbulkan dalam diri si penerima. Contohnya dengan membeli produk yang ditawarkan atau dengan melakukan program imunisasi setelah sebelumnya melihat iklan tentang pentingnya cara imunisasi bagi anak-anak. Anak-anak, setelah tadi kita membahas tentang unsur-unsur pembentuk iklan, maka kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pola penyajian sebuah iklan. Pola penyajian sebuah iklan terbagi atas dua. Yang pertama ada iklan media cetak, dan yang kedua ada iklan elektronik. Nah, iklan media cetak itu bisa kamu temukan di tabloid, majalah, surat kabar, di koran, atau bahkan media sejenis lainnya. Nah, karakter utama dalam iklan media cetak itu adalah penggunaan bahasanya dan dalam penyampaian pesan-pesannya. Nah, iklan media cetak juga mengutamakan desain grafisnya seperti warna, tata letak, bentuk kata, atau bahkan gambar, atau bahkan ilustrasi-ilustrasi yang mendukung media cetak itu sendiri. Berdasarkan keluasan ruang atau space-nya, maka iklan media cetak itu terbagi lagi nih menjadi dua. Yang pertama ada iklan baris, dan yang kedua ada iklan kolom. Iklan baris ini iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teksnya pun disajikan sangat terbatas dan bahkan mengalami peningkatan. Di dalam iklan baris tidak terdapat gambar atau ilustrasi-ilustrasi yang mendukung dalam teks tersebut. Nah, biasanya iklan baris ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil atau bahkan usaha perorangan. Nah, ini contoh dari iklan baris.
Sedangkan iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam sebuah media itu berupa kolom-kolom. Nah, maka dari itu bentuknya lebih besar dibandingkan iklan baris yang tadi. Iklan kolom pun selain teks juga menyertakan gambar atau ilustrasi-ilustrasi yang mendukung di dalam teks iklan itu. Berikut contoh iklannya. Nah, pola penyajian yang kedua yaitu ada iklan elektronik. Iklan elektronik ini terbagi lagi nih menjadi 3. Yang pertama ada iklan radio, kedua ada iklan televisi, dan yang ketiga ada iklan film. Iklan radio itu hanya mengandalkan efek suara. Sedangkan kalau dalam iklan televisi mengandalkan suara, bentuk, gambar, dan bahkan juga gerak. Nah, kalau di dalam iklan film, dia disajikan dalam bentuk judul film. Biasanya iklan film ini tersaji sebelum film itu dimulai, contohnya di film bioskop. Selain karena medianya, iklan itu bisa dilihat berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya terbagi lagi nih menjadi 3 jenis. Yang pertama ada iklan pemberitahuan. Nah, iklan pemberitahuan ini iklan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak mengenai suatu hal, baik itu peristiwa, keadaan, atau bahkan hal yang lainnya. Nah, iklan pemberitahuan ini biasanya dipakai untuk perorangan atau bahkan suatu keluarga. Nah, tidak jarang loh iklan pemberitahuan ini dipakai pada perusahaan-perusahaan untuk pengumuman rapat hasil pemegang saham atau bahkan pengumuman pembubaran tentang perusahaan itu sendiri. Nah, berikut contoh dari iklan pemberitahuan. Yang kedua yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada khalayak ataupun masyarakat. Nah, pengguna iklan ini umumnya yaitu pemerintahan atau swadaya masyarakat. Contoh dari iklan layanan masyarakat sebagai berikut. Jenis yang terakhir yaitu ada iklan penawaran. Iklan penawaran ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa kepada masyarakat. Contohnya seperti berikut. Oke anak-anak, sampai sini dulu penjelasan dari Ibu. Maka minggu depan kita akan belajar tentang struktur teks iklan dan kaidah kebahasaan di dalam sebuah teks iklan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.